Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang transistor sebagai saklar. Kita masuk ke slide yang kedua ya. Jadi misalkan saya mempunyai sebuah rangkaian gaman emitter. Di sini ada RB, kemudian di sini saya kasih transistor, jenisnya adalah NPN misalkan. Kemudian saya kasih L, kemudian ada sumber. Saya kasih notasi. Misalkan di sini adalah VCC, ini adalah RC, kemudian ini adalah RB, ini adalah VBB. Ya. Ini plus min ya. Oke, saya coba jelaskan. Jadi karena tadi saklar itu ada dua kondisi, saklar dalam kondisi on dan saklar dalam kondisi off ya. Yang pertama, kita ingat tentang kurva garis beban. Ya, jadi kalau kita gambarkan kurva garis beban, saya coba gambarkan di sini. Oke, kita ingat ini adalah IC dan di sini adalah VCE ya. Kemudian kita ingat tentang kurvanya seperti ya, saya coba ganti warna lagi. Ya, kurvanya linear seperti ini, ya, misalkan seperti ini. Kita tahu bahwa di sini adalah IC maksimum, ya, IC maksimum. Ya. Ada VCC ya, per RL ya, atau RC ya, VCC per RC. Ya. Di sini ada IC. Ya, di sini ada IB. Kemudian di sini kita tahu ya, ada VCE maksimum ya, nilainya adalah sama dengan VCC atau tegangan sumber. Nah, kalau kita melihat ini, kita ingat juga bahwa di atas ini adalah, atau di batas atas ini kita tahu di sini adalah titik saturasi atau titik jenuh. Sedangkan di bawah atau batas bawah di sini adalah titik cut off ya, atau titik matinya dia ya. Nah, kita tahu bahwa pada saat saturasi IC-nya adalah maksimum, VCE-nya adalah 0 ya. Di sini VCE-nya adalah 0 ya, sama dengan 0 volt. Sedangkan yang di sini ya, di sini VCE-nya adalah sama dengan V sumber. Ya. Nah, dua acuan ini nanti kita jadikan sebagai indikator switching transistor itu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang cut off. Ya, jadi pada saat kita bicara tentang kondisi cut off itu, apa yang terjadi dengan rangkaian transistor sebagai saklar ini? Yang pertama, perhatikan ya, di sisi basis. Ya. Ketika di basis ini ya, tidak memberikan input pada rangkaian, ya, jadi basisnya itu 0. Ya. Atau kita bisa katakan bahwa kita bisa asumsikan jadi bisa kita asumsikan bahwa kondisi basis ini terhubung singkat dengan emitter. Ya. Sehingga dikatakan bahwa ya, yang pertama ini ya, masukkan
pada basis adalah sama dengan 0 volt. Yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa ketika ini terhubung singkat, maka tegangan basis emitornya pastinya tidak mampu menghantarkan arus. Artinya tegangan basis emitor, kalau ini adalah diasumsikan berbahan silikon, VBE-nya adalah lebih kecil dari 0,7 volt. Ya, lebih kecil dari 0,7 volt. Yang ketiga, kita coba perhatikan di junction basis emitornya. Di sini basis emitornya itu seperti diberi perilaku bias mundur, ya, atau reverse bias. Jadi junction atau koneksi atau hubungan pada basis emitornya itu adalah reverse atau mundur. Reverse bias. Yang ketiga, di basis, ya, ini kolektor, ya, ini basis, ini emitter. Nah, basis kolektornya, tadi kalau kita di basis emitter, nah sekarang kita perhatikan di basis kolektornya, di junction basis kolektornya itu juga dikondisikan sama, ya. Junction basis kolektornya itu juga sama, ya, reverse. Nah, ini keempat, ya. Yang kelima, apa yang terjadi dengan daerah operasinya? Pada saat inilah, ya, kita tahu bahwa, ya, IC di sini, ya, IC di sini itu tidak mampu mengalir. Jadi IC di sini nilainya adalah sama dengan 0. Kenapa IC di sini sama dengan 0? Karena tidak mungkin arus itu lewat, karena posisi saklarnya, posisi kolektor emitornya, jadi di sini ada keterangan, ya, nilai VCE-nya adalah sama dengan V sumber atau VCC. Ya, kalau kita menggunakan penanda bahwa di sini ada satu titik, ya, di sini juga ada satu titik. Kalau kita hubungkan, ya, di sini adalah tegangan kolektor emitor. Ya. Pada saat ini kolektor emitornya nilainya adalah sama dengan tegangan sumber. Ya. Ingat tentang saklar yang tadi, ya, pada saat, ya, tegangan saklarnya ini adalah sama dengan tegangan sumber, ya, V saklar adalah sama dengan V sumber, ini adalah saklar terbuka. Ya, perhatikan. Jadi kita bisa gunakan pendekatan itu ketika kolektor emitornya tegangannya adalah sama dengan V sumber, maka ini bisa dikatakan inilah kondisi yang dinamakan sebagai daerah operasi kerja transistor yang kita sebut sebagai cut off. Ya, IC-nya 0, VCE-nya adalah sama dengan tegangan sumber. Atau kita katakan ini posisinya dia adalah high. Ya. Atau terakhir kita sebut ini adalah sebuah operasi transistor sebagai saklar terbuka. Ya, itu penjelasan tentang kondisi cut off. Atau kalau misalkan kita mau perjelas lagi, kita bisa gunakan satu gambar. Ya, gambar ini nanti akan memberikan penjelasan lebih detail lagi, ya. Saya gambar ulang dengan bentuk yang berbeda. Ya, seperti ini. Ini saya kasih asumsi saklar. Ya, ya, di sini RC-nya. Ya. Taruhlah di sini adalah tegangan sumbernya. Ya. Ketika tadi basis tidak memberikan masukan pada rangkaian, maka, ya, seolah-olah, ya, semuanya akan reverse.
di sisi junction basis emitornya maupun di junction basis kolektornya itu reverse. Pada saat itu arus tidak bisa mengalir karena di sini saklarnya adalah terbuka. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, IC-nya itu tidak mungkin mengalir karena IC-nya di sini adalah sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan di sini adalah kolektor, ya, di sini adalah emitor, maka kalau kita ukur, ya, di sini VCE nilainya adalah sama dengan VCC atau V sumber. Yaitu mudah-mudahan bisa memahamkan tentang saklar sebagai posisinya dia terbuka sebagai salah satu aplikasi transistor sebagai saklar. Nanti kita lanjutkan di kondisi saturasi.